Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 461 sampai 465. Inilah pertama kalinya dalam hidupku aku melakukan retret seperti ini. Secara istimewa dan dengan sangat jelas, aku memahami setiap kata yang diucapkan imam karena aku telah lebih dulu mengalami semua itu di dalam jiwaku. Kini, aku sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus tidak akan membiarkan setiap jiwa yang mengasihi Dia dengan tulus berada dalam ketidakpastian. Yesus ingin agar jiwa yang bersatu erat dengannya dipenuhi dengan damai, meskipun jiwa itu mengalami banyak penderitaan dan kepedihan. Kini, aku memahami dengan baik bahwa yang paling erat menyatukan jiwa kita dengan Allah adalah penyangkalan diri. Artinya, memadukan kehendak kita dengan kehendak Allah. Inilah yang membuat jiwa sungguh bebas. Inilah yang mampu menciptakan permenungan roh yang mendalam. Dan ini pula lah yang membuat semua beban hidup menjadi ringan dan kematian menjadi manis. Yesus memberitahukan kepadaku bahwa kalau aku ragu-ragu mengenai pesta kerahiman dan pendirian kongregasi itu, atau mengenai semua hal lain yang sudah aku katakan dalam lubuk jiwamu, maka akan segera kujawab lewat mulut imam ini. Dalam renungan tentang kerendahan hati, keraguan-raguan lama muncul kembali, yakni bahwa suatu jiwa yang papa seperti jiwaku tidak akan mampu melaksanakan tugas yang telah dituntut Tuhan. Sementara aku menganalisis keraguan-raguan ini, imam yang memimpin retret menyela alur permenungannya dan berbicara mengenai satu hal persis yang sedang aku ragukan, yakni bahwa Allah biasanya memilih jiwa yang paling lemah dan paling sederhana sebagai alat untuk karya-karyanya yang paling besar. Kita dapat melihat bahwa ini merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal kalau kita memperhatikan orang-orang yang dipilih Allah menjadi rasul-rasulnya. Atau lagi, kalau kita menyimak sejarah gereja dan menyaksikan betapa karya-karya besar dilakukan oleh jiwa-jiwa yang paling tidak mampu melaksanakannya. Sebab hanya dengan cara inilah karya-karya Allah dinyatakan sebagaimana adanya, yakni sebagai karya Allah. Ketika keraguan-raguanku sama sekali menghilang, imam itu kembali ke tema konferensinya tentang kerendahan hati. Yesus berdiri di altar. Seperti biasa, ia lakukan dalam setiap konferensi, dan tidak berkata apa-apa kepadaku. Tetapi tatapan matanya yang ramah menembus jiwaku yang papa, yang kini tidak lagi memiliki satu dalih apapun. Yesus, kehidupanku, aku merasakan dengan baik
bahwa Engkau sendiri sedang mengubah diriku menjadi dirimu. Di dalam relung jiwaku, tempat indera tidak lagi mampu menangkap banyak. Ya Juru Selamatku, sembunyikanlah aku sepenuhnya dalam lubuk hatimu, dan lindungilah aku dengan sinar-Mu terhadap segala sesuatu yang bukan Engkau. Aku mohon kepadamu, ya Yesus, biarlah kedua sinar yang telah memancar dari hatimu yang maha rahim itu terus-menerus menyegarkan jiwaku. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.